Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 1 Januari 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini menjadi bagian kita. Ada banyak orang yang bergumul, termasuk kita, melewati tahun 2021. Tapi akhirnya kita bisa sampai juga di tanggal 1 Januari di hari pertama ini. Dan bersyukur juga kepada Tuhan kalau kita akan mengawali hari pertama di tahun 2022 ini dengan sama-sama datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tanakan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Dan biar lagu ini boleh membawa hati kita untuk bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang besar untuk hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, mari sama-sama kita awali hari ini dengan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah-Nya yang besar yang membawa kita boleh sampai kepada tahun ini. Saudara pasti mengerti betul betapa beratnya melewati tahun 2021. Tapi kalau kita ada hari ini bersama keluarga kita, di rumah kita, atau sekalipun kita sendirian dalam keadaan yang saat ini kita alami, saudara mari datang dan bersyukur karena ini adalah pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita datang, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih karena pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, kehadiran-Mu yang menuntun dan memimpin kami sampai kepada hari ini, tanggal 1 Januari 2022. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih mengizinkan kami melewati masa-masa sulit. Terima kasih mengizinkan kami melewati berbagai tekanan. Terima kasih menyertai kami. Engkau selalu beserta kami melewati berbagai keadaan duka cita, kesedihan, kehilangan. Hal-hal yang membuat kami begitu tertekan dan kami sangat bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada hari ini. Engkau tetap Allah yang beranugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena besarnya berkat-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Untuk keluarga kami, bisnis kami, kesehatan kami yang sudah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Untuk pelayanan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami yang Tuhan juga pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu semua adalah berkat Tuhan.
Kami mulai tahun ini dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Saudara yang kedua, mari datang kepada Tuhan dan berdoa agar di tahun yang baru ini hati kita makin kenal Tuhan lebih dekat. Kita makin setia ikut Tuhan, lebih taat. Kita makin mencintai Tuhan lebih sungguh. Saudara-saudara, kalau tahun 2021 pertumbuhan iman kita stagnan atau mungkin menurun karena berbagai situasi yang terjadi. Saudara, di hari yang pertama ini, mari datang pada Tuhan dan memohon, minta berkat-Nya, minta pertolongan-Nya, bukan hanya untuk jasmani saja, tapi juga untuk kerohanian kita. Agar kita sungguh-sungguh jadi murid, sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan di tahun 2022 ini. Ambil waktu berdoa, kita datang memohon pertolongan Tuhan agar bertumbuh lebih dewasa di tahun 2022 ini dalam kerohanian kita. Mari sama-sama kita buka suara berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Kau yang paling mengerti keadaan kerohanian kami di tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini Tuhan, kami datang memohon pertolongan Tuhan agar kami lebih lagi bertumbuh. Kami makin kenal Tuhan lebih jelas. Kami makin cinta Tuhan lebih sungguh. Kami makin ikut Tuhan lebih dekat. Makin taat kepada Tuhan, makin setia. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Kami tidak ingin kerohanian kami stagnan Tuhan. Bahkan kami tidak ingin kerohanian kami juga menurun. Kalau kami berjerih lelah untuk bisnis kami agar bisa survive di tahun 2021. Kalau kami berjerih lelah untuk keluarga kami untuk bisa survive, bertahan di tahun 2021. Dan Tuhan, mungkin kami lalai melihat kerohanian kami. Kami lalai, kami mengabaikan keadaan rohanian kami. Maka Tuhan, mungkin Kau menemukan kami dengan segala alasan. Kami justru makin jauh dari Tuhan. Kami justru makin jarang ke gereja. Ke gereja online pun Tuhan kami rasa hanya sekedar aja. Dan tidak sungguh-sungguh untuk datang menyembah Tuhan. Kami makin jarang baca Alkitab. Kami jarang saat teduh. Tuhan, ampuni kami. Di tahun 2022 ini kami sungguh memohon pertolongan Tuhan. Agar kami makin setia, makin taat, makin dekat sama Tuhan. Hidup kami betul-betul memancarkan kasih Kristus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saudara yang ketiga, mari berdoa sama-sama kita memohon pada Tuhan. Agar di tahun 2022 ini saudara, apapun yang terjadi, kita tidak tahu apa yang Tuhan akan izinkan. Kita tidak tahu apa yang akan menjadi bagian kita secara individual, secara personal. Atau mungkin apa yang akan menjadi bagian keluarga kita. Atau mungkin apa yang akan menjadi bagian di Pulau Bali, bahkan di Indonesia ini. Ada banyak hal yang menjadi misteri buat kita. Tapi di hari pertama ini, mari kita mulai perjalanan hidup kita dengan iman kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Datang pada Tuhan pagi ini, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala rencanamu di tahun 2022 ini. Serahkan segala hal yang membuat engkau merasa optimis, atau bahkan hal-hal yang membuat engkau merasa pesimis. Apapun itu, mari minta pertolongan Tuhan agar kita memusatkan perhatian kita di hari pertama sampai kita mengakhiri tahun 2022 dengan hati yang terpusat hanya kepada Kristus, mengandalkan Kristus saja. Sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa, menaruh hati kami ke dalam tangan Kristus, Tuhan kami. Tuhan, kalau kami mengawali tahun ini, mungkin ada di antara kami yang lelah, capek, khawatir. Mungkin ada di antara kami yang memasuki tahun 2022 tanpa makna, biasa aja, kosong rasanya. Atau mungkin di antara kami ada yang memasuki tahun 2022 dengan sebuah optimisme. Kami semangat karena ada sesuatu yang kami akan kerjakan. Kami semangat karena kami melihat Tuhan membuka jalan dalam berbagai hal. Kami semangat karena kami melihat ada penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tahun 2021, dan itu mendorong kami untuk semangat di tahun 2022. Setiap kami punya pengalaman dan perasaan yang berbeda. Tapi apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami rasakan, Tuhan, di hari pertama ini kami mau datang pada Engkau, dan kami mau sungguh-sungguh memohon supaya hati kami terpaut
terpusat hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau memulai perjalanan di tahun ini dengan kekhawatiran, dengan hati yang berpusat pada ketakutan, pada masalah, pada pergumulan, pada kesulitan hidup. Kami tidak mau Tuhan. Kami juga tidak mau memusatkan hati kami di hari pertama ini hanya kepada kekuatan kami, kepada harta kami, kepada kepintaran kami, pengalaman kami, relasi kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau. Tapi kami mau memusatkan perhatian kami kepada Kristus. Agar di hari pertama ini kami berjalan bersama dengan Kristus. Sampai kami mengakhiri tahun 2022 nanti juga kami rindu mengakhirinya bersama dengan Kristus. Tuhan, ini hidup kami. Engkau yang paling mengerti. Kami berserah, kami menyerah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala misteri hidup di tahun ini yang Tuhan akan izinkan terjadi untuk diri kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja ini, Pulau Bali, bahkan Indonesia, apapun itu. Ajar kami untuk terus mengerti Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah. Dan rencanamu indah buat setiap kami. Biarlah kami memulai perjalanan kami di tahun 2022 dengan hati yang berpusat, berserah, berfokus pada Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dengan sungguh kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada hanya karena kasih-Mu. Dan dengan segenap hati kita juga datang dan berkata, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali katakan, selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini pun Tuhan akan memperdengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Kami bersyukur kalau boleh memulai hari pertama di tahun ini dengan tuntunan dari Tuhan. Dan kami sungguh berdoa memohon Tuhan, biar Tuhan berkarya dalam hati kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memulai tahun ini di dalam kuasa daripada firman Tuhan. Kami membuka hati kami kepada Engkau ya Kristus Tuhan. Berfirmanlah, ubahkan hidup kami. Setiap kami dalam keadaan kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Saudara, frase ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Mari sama-sama kita buka. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti dalam doa kita tadi, saya percaya setiap kita melewati tahun 2021 dengan berbagai pengalaman. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Mungkin ada yang sama-sama kehilangan orang yang kita cintai di tahun 2021. Mungkin ada yang sama-sama mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada yang sama-sama mengalami relasi keluarga yang berantakan. Tapi mungkin setiap kita ada yang berbeda. Ada yang Tuhan izinkan di tahun 2021 justru mendapatkan berkat demi berkat. Ada yang mengalami pernikahan di tahun 2021 sekalipun sulit tapi bersuka cita. Ada yang mengalami dikaruniai anak di tahun 2021. Meskipun rasanya riskan tetapi bersyukur Tuhan berikan anugerah. Ada yang mendapatkan rumah baru, ada yang bisa buka toko baru bahkan di tahun 2021. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Atau ada banyak berkat-berkat yang lain, kita yang masih sehat sampai hari ini bahkan. Semua juga adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Tetapi saya rasa kita pasti setuju untuk berkata 2021 tidak mudah. Ada banyak tekanan di sana. Tekanan yang membuat mungkin secara ekonomi tabungan saudara habis. Modal yang tadi dikumpulkan akhirnya justru lenyap. Nggak bisa balik modal. Jangankan bicara untung, balik modal pun tidak. Atau bahkan ketika berbicara soal kesedihan, mungkin udah nggak terhitung berapa tetes air mata yang habis. Mungkin sudah capek, mau nangis pun rasanya mau keluarin air mata udah susah. Ketika bicara soal relasi rumah tangga, relasi keluarga, mungkin sudah tak terhitung berapa banyak konflik yang terjadi selama kita dipaksa, tanda kutip, untuk tinggal di rumah bersama-sama. Saudara, ada begitu banyak tekanan yang kita alami di tahun 2021. Tapi sekali lagi puji nama Yesus Kristus Tuhan kita bisa sampai di tahun 2022 ini. Dan melewati hidup yang penuh tekanan itu bukan hanya kita tentu saja yang mengalaminya. Saudara, sang penulis kitab Ratapan pun mengalami tekanan yang berat. Nabi Yeremia, dialah penulis kitab Ratapan. Dan ketika kita membaca kitab Ratapan seperti namanya, saudara, maka isi kitab Ratapan ini penuh dengan berbagai kesedihan, penuh dengan berbagai duka cita, penuh dengan berbagai pengaduan, penuh dengan segala keluh kesah. Ibarat seorang yang sangat-sangat tertekan dan dia menuliskan setiap tekanan yang dialaminya di dalam sebuah buku catatan hariannya atau buku diary-nya. So, maka kurang lebih inilah yang kita kemudian terima. Ini yang kemudian kita dapatkan. Bagaimana Nabi Yeremia tertekan karena segala hal yang dia harus kerjakan selama dia menjadi seorang nabi. Saudara-saudara, tekanan yang dialami oleh Yeremia bukan tekanan karena masalah ekonomi. Bukan tekanan karena masalah kesehatan saja, walaupun memang ada masalah kesehatan yang dia alami. Tapi tekanan terbesar yang Yeremia alami adalah ketika dia diminta Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi dia menyadari bahwa Yeremia ini menyadari bahwa dirinya bukan orang yang pandai berbicara. Tapi Tuhan tetap meminta dia, tetap membawa dia untuk bisa menjalani tugas panggilannya. Mungkin kita bisa katakan sepertinya Tuhan memaksa dia untuk jalan di dalam jalan panggilan sebagai seorang nabi, saudara. Saudara, di dalam situasi itulah, Yeremia mengalami banyak tekanan dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena firman yang Tuhan berikan kepada Yeremia untuk Yeremia beritakan seringkali berlawanan
dengan ekspektasi, dengan harapan dari orang-orang pada zaman di mana Yeremia hidup. Misalkan saja, di zaman itu orang Israel senang sekali untuk pergi beribadah ke bait Allah. Sering sekali untuk kemudian pergi bersama-sama keluarga, bersama-sama dengan kaum suku mereka untuk pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Di mana banyak sekali pemimpin agama, imam-imam kepala, imam besar, orang Farisi, orang Saduki, yang kemudian juga orang-orang yang ahli-ahli Taurat maksud saya, yang kemudian juga memimpin orang-orang pada zaman itu. Saudara, di waktu itu ketika para ahli Taurat, para imam-imam, para imam kepala, imam besar bahkan melakukan segala ritual itu memimpin bangsa Israel, saudara, Yeremia kemudian justru menegur mereka. Yeremia justru berkata, berhenti mempersembahkan persembahan di bait Allah. Berhenti melakukan segala ritual keagamaan. Mengapa saudara? Karena Yeremia tahu semua yang mereka lakukan adalah palsu. Yeremia bahkan berkata, engkau mempersembahkan semua korban-korban itu, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Saudara, bayangkan orang Israel yang datang beribadah, datang menyembah, kemudian diminta untuk berhenti menyembah, diminta untuk berhenti beribadah oleh Yeremia, sang nabi Tuhan ini. Tapi Nabi Yeremia tidak sekedar ngomong, saudara. Karena Nabi Yeremia melihat orang Israel sering sekali datang beribadah, imam-imam sering sekali memimpin ibadah, banyak pemimpin-pemimpin agama ahli Taurat yang sering sekali memimpin ibadah, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup masyarakat. Banyak kecurangan, banyak kelaliman, banyak penindasan kepada orang miskin. Harta daripada janda, harta daripada anak yatim, banyak yang kemudian diambil oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya. Sehingga akhirnya Nabi Yeremia berkata, apa artinya menyembah Tuhan kalau hatimu tertutup, tidak melihat segala kesulitan yang ada di sekitarmu, engkau justru memangsa sesamamu. Itulah sebabnya Nabi Yeremia berkata, berhenti melakukan ibadah karena itu sebuah kepalsuan, kejijikan di hadapan Tuhan. Dan orang Israel marah kepada Yeremia. Di lain waktu, pada waktu Babel mau menyerang Israel, saudara, Israel sang raja Yoyakim, saudara, bersama dengan tentaranya, mereka tentu harus bersiap-siap untuk melawan penjajahan daripada Babel. Mereka mencoba mengatur strategi, mengatur tentara, mencoba melihat seberapa kuat mereka untuk bisa melawan Babel. Tapi pada waktu itu Nabi Yeremia justru berkata, jangan melawan Babel, menyerah kepada Babel. Ini adalah kehendak Tuhan sebagai disiplin dari Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita orang Israel. Di saat seluruh bangsa berjuang untuk melawan Babel, Yeremia justru berkata, menyerah, jangan berperang, jangan melawan. Tuhan meminta kita untuk menyerah kepada Babel. Saudara, karena itu kemudian banyak orang menghina, mencaci maki Yeremia, mengusir Yeremia keluar dari Yerusalem, mencoba untuk membunuh Yeremia. Kenapa? Karena sekali lagi pesannya tidak sama, saudara, dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang pada zaman itu. Di waktu yang lain, pada waktu Babel sudah mengalahkan Israel, dan kemudian Babel membawa banyak bangsa Israel menjadi tawanan, dibuang ke negeri Babel. Saudara, Yeremia termasuk menjadi orang-orang yang dibuang ke negeri Babel. Termasuk di dalamnya, dia ikut mengalami pembuangan itu. Sampai di tanah pembuangan, saudara, orang-orang Israel tentu berharap pembuangan ini tidak lama. Tentu berharap pembuangan ini sebentar aja. Mereka menjadi orang asing di negeri Babel cuman sebentar. Mereka sangat berharap seperti itu. Maka muncullah nabi-nabi palsu pada zaman itu yang memberikan harapan-harapan palsu. Yang berkata bahwa kita cuman sebentar di sini, sabar. Kita cuman sebentar di sini, sabar. Tapi Yeremia kemudian mendapat firman dari Tuhan. Yeremia kemudian diutus Tuhan untuk berkata, kamu akan lama ada di tanah Babel. Nikmatilah pembuangan ini. Nikmati bersama dengan Tuhan. Bangun keluargamu, bangun usahamu bersama dengan Tuhan di negeri Babel ini. Saudara, lihat pengharapan Israel mau buru-buru balik ke tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan justru bicara kepada Yeremia berkata, kamu akan lama tinggal di sini. Nikmati saja di sini. Kamu tidak akan segera pulang ke Israel. Saudara, maka orang-orang yang di tanah pembuangan kembali marah kepada Yeremia. Menghina Yeremia, mencaci maki Yeremia, sampai akhirnya Yeremia sendiri berkata dalam hatinya, saudara-saudara, dicatat dalam bagian kitab Yeremia juga, Tuhan, ini aku beritakan apa sebenarnya? Dia sendiri merasa capek, merasa lelah dengan segala tekanan yang dialaminya. Saya rasa tekanan seperti itu, tekanan yang juga kita alami bukan? Walaupun versinya berbeda, walaupun penyebabnya berbeda,
Tapi kita mengalami tekanan yang sama yang dialami oleh Yeremia. Sehingga Yeremia pada waktu menulis kitab ratapan itu betul-betul ratapannya di hadapan Tuhan. Tangisannya. Dia mewakili bangsa Israel menangis untuk dosa, untuk kekerasan hati, kebebalan, ketidakmengertian rencana Tuhan. Untuk semua kesalahan Israel. Dia menjadi wakil di hadapan Allah, membawa semuanya kepada Allah. Semua kebebalan, semua kekerasan hati yang dialami oleh Israel. Saudara, Yeremia meratap karena tekanan hidup yang seperti itu. Tidak sedikit mungkin di antara kita yang juga meratap karena banyak tekanan kita alami. Sekali lagi karena mungkin tekanan ekonomi, kesehatan, duka cita, relasi yang berantakan, cita-cita yang gagal. Segala sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. Tapi menariknya saudara, di tengah segala ratapan itu, tengah-tengah segala tekanan itu, Yeremia tetap bisa menulis bagian firman Tuhan yang baru kita baca. Yeremia berkata, hal-hal ini yang mau kuperhatikan. Aku tahu aku punya banyak tekanan. Aku tahu aku punya banyak alasan untuk meratap. Tapi dalam bagian ini Yeremia berkata, hal-hal ini, tetapi hal-hal ini yang aku perhatikan. Saudara, dia seperti mengganti fokusnya. Yang tadinya dia melihat kepada masalah yang sangat besar, kesulitan yang sangat besar, kesedihan yang sangat besar. Sekarang dia mengatakan, aku mau perhatikan ini saja. Hal-hal ini yang kuperhatikan. Saudara, dia mengganti fokusnya. Dan dia berkata kepada apa yang mau dia perhatikan. Yaitu apa saudara? Dia memperhatikan kepada Tuhan. Saudara, Yeremia tidak memberikan jawaban atas segala penderitaan yang dia alami. Dia tidak mencoba untuk memberikan sebuah penghiburan kepada dirinya sendiri. Tenanglah, nanti akan beres. Atau tenanglah, nanti semua juga akan selesai. Tidak saudara. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang sepertinya kesannya positif sekali. Tidak. Tetapi yang Yeremia tekankan kembali kepada aku mau memperhatikan ini. Dan yang dia akan perhatikan adalah karakter Tuhan. Yeremia tidak mencoba menjawab segala kesulitan hidupnya dengan berbagai alasan logis. Tidak. Tapi dia menjawab segala kesulitan hidupnya dengan mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa yang sekarang Yeremia mau betul-betul perhatikan. Yaitu Tuhan yang sangat besar kasih setianya, yang tak berkesudahan kasih setianya. Tuhan yang rahmatnya tak pernah habis. Tuhan yang kesetiaannya besar. Saudara, kepada Tuhan yang seperti inilah Yeremia berkata, aku mau mengarahkan pandanganku sekarang kepada Tuhan yang demikian. Dan dia berkata, saudara, Tuhan yang demikian adalah bagian jiwaku. Tuhan yang demikian adalah bagian jiwaku. Tuhan yang setia, penuh kasih anugerah, penuh rahmat adalah bagian jiwaku. Saudara, dia menjadikan Tuhan sebagai fokus hidupnya, sebagai sesuatu harta yang sangat berharga yang dia pegang. Seolah-olah yang lain bisa hilang, tetapi untuk ini dia akan jaga. Inilah bagianku, my inheritance, hartaku. Saudara, hal yang menarik yang kemudian Yeremia sampaikan adalah frase yang menjadi tema kita. Selalu baru tiap pagi. Di tengah-tengah fokusnya kepada Tuhan, dia tahu Tuhan setia, dia tahu Tuhan besar, dia kenal Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat. Tapi saya rasa frase ini sangat penting, karena ini adalah pengalaman personalnya Yeremia. Saudara, Yeremia dalam tekanan bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, tidak. Yeremia berada dalam tekanan seperti ini melayani Tuhan dengan kebenaran Tuhan yang berlawanan dengan kebenaran Israel selama 40 tahun. Saudara, maka bisa bayangkan selama 40 tahun dia harus menghadapi situasi yang mencekam. Tuhan berbicara dan dia menyampaikan orang Israel marah-marah kepada dia. Bahkan mau dibunuh. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, tiap kali dia tidur, tiap kali dia buka mata besok paginya, Yeremia bisa berkata, selalu baru setiap pagi. Apa yang selalu baru? Kasih setia Tuhan selalu baru. Berkat Tuhan selalu baru. Perlindungannya selalu baru. Saudara, baru bukan berarti yang dulu lama, bekas, jelek, tidak. Tapi selalu baru berbicara soal sesuatu yang terus-menerus hadir. Dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Sesuatu yang terus-menerus menarik, punya value, yang bermakna. Selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan. Saudara, kalau kita mau coba hitung berkat Tuhan setiap pagi, mungkin ada terlalu banyak, bukan? Kalau kita mau coba renungkan dalam kehidupan kita juga. Atau mungkin kalau kita mau ganti, bukan hanya selalu baru setiap pagi,
Mungkin juga bisa kita bilang selalu baru setiap tahun. Tahun 2021 dengan segala kesulitannya sudah lewat dan sekarang tahun 2022. Selalu baru di tahun 2022 ini. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan. Saudara, maka hari ini kita belajar dari Yeremia. Di dalam segala tekanan hidupnya selama 40 tahun. Hidup benar di hadapan Tuhan. Mencoba untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sekalipun versinya mungkin berbeda dengan tekanan hidup kita. Tapi Yeremia selalu bisa melihat Tuhan yang dia sembah selalu baru memberikan anugerah, rahmat, berkat, kesetiaan, perlindungan, penyertaan setiap pagi. Setiap pagi. Dan pagi ini saya percaya ada berkat, perlindungan, kasih setia, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi saudara, Tuhan berikan itu bukan supaya kita bersenang-senang. Tuhan berikan itu bukan supaya kita menikmati dunia ini. Kitab Ratapan ditulis karena ratapan Yeremia atas dosa-dosa Israel. Yeremia meratap agar Israel lebih dekat sama Tuhan. Hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Maka ketika dia berkata dalam bagian ini, sekalipun Israel berdosa, kasih setia Tuhan selalu baru. Untuk apa? Untuk membawa Israel hidup lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, maka pagi ini poin yang saya mau beritakan pada saudara adalah, pesan yang mau saya sampaikan adalah, rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru buat saudara. Setiap pagi selalu baru. Tapi tujuannya adalah agar betul perkataan Tuhan bagian hidupku terpancar keluar. Agar hidup kita sungguh bisa menjadi orang yang berkata dengan betul-betul Tuhan adalah bagian hidupku. Hidup kita diubahkan. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Lebih taat firman Tuhan. Lebih mau baca Alkitab. Lebih mau berdoa. Dan saya rasa itulah cara di mana Tuhan seringkali menggunakan berbagai hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan pakai itu untuk membawa kita lebih dekat dengan Dia. C.S. Lewis pernah berkata, kasih Allah yang besar ibarat bisikan cinta Allah. Segala berkat yang luar biasa yang kita terima ibarat bisikan cinta Allah. Tetapi Allah akan menggunakan penderitaan sebagai megafon, alat untuk berteriak kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka melihat lagi kepada Kristus, Juru Selamat itu. Saudara, mungkinkah itu yang sedang Tuhan kerjakan? Tuhan izinkan banyak tekanan, membawa saudara melihat kepada Kristus, memandang kepada Kristus, dan berkata, engkau bagianku, yang selalu baru tiap hari, kasih dan penyertaanmu. Bukan demi kita jadi kaya, jadi happy-happy, senang-senang, bukan. Tapi agar engkau dan saya hidup lebih dekat dengan Tuhan. Betul-betul menjadi murid Kristus yang setia. Biarlah hari ini kita jalani dengan hati yang demikian. Bahkan sampai nanti tahun 2022 nanti selesai, kita pun menjalaninya dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan bagian hidup saya dan kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Selamat menjalani hari ini. Selamat menjalani tahun baru 2022. Mari sama-sama kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh menjalani hidup kami dengan hati yang sungguh memancarkan keberadaan Tuhan sebagai bagian jiwa kami. Tuhan yang selalu baru, selalu setiap pagi menyatakan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami sungguh berdoa Tuhan, biar kiranya belas kasihan Tuhan itu yang terus memampukan kami melewati hari demi hari tahun 2022 ini. Terlebih lagi di hari pertama ini dengan segala misterinya, kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya
penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Bawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Provinsi Bali ini. Di tengah-tengah situasi liburan, ada banyak pariwisata, ada banyak wisatawan yang datang. Pariwisata yang semakin hari semakin baik. Kami sungguh bersyukur. Kami tahu ini berkat Tuhan. Tapi kami juga berdoa, Tuhan tolong agar tidak memunculkan masalah-masalah yang baru. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan agar tidak kemudian menjadi situasi yang terbalik sehingga akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kami tahu Engkau berkuasa untuk mengatur yang terbaik bagi Provinsi Bali ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Besok kami akan sama-sama beribadah menyambut hari pertama dalam ibadah minggu bersama-sama. Kami akan ada perjamuan kudus. Tuhan tolong kami agar hati kami juga terbuka kepada Tuhan. Dan pada waktu kami sama-sama beribadah menyembah Tuhan di hari yang baru di tahun 2022, kami sungguh bisa bersyukur. Dan kami juga rindu pada waktu kami nanti menikmati perjamuan kudus, kami mengalami perubahan yang baik lagi daripada Tuhan. Tuhan, ubahkan terus hati kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah berhenti mengubah hidup kami. Biarlah perjamuan kudus besok sungguh menjadi waktu di mana kami merendahkan diri, membuka hati, dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang akan melayani di hari Minggu besok. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, memberikan kuasa, sehingga lewat pujian, lewat firman Tuhan, kami semua dibawa untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persekutuan doa kita selesai. Selamat tahun baru, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.